Hai teman-teman Stoic Strategies, kalau ada satu hal yang saya pelajari dari semua ini, dari ratusan interaksi, percakapan jujur, hingga hubungan yang kandas dan berkembang, itu adalah wanita tidak sesulit yang pria pikirkan. Mereka bukan teka-teki yang perlu diselesaikan, tapi mereka juga bukan halaman kosong yang bisa kamu isi sesuka hati. Mereka punya titik-titik tertentu di mana pertahanan turun. Titik-titik yang, kalau kamu tahu cara menyentuhnya dengan tepat, secara emosional, psikologis, bahkan eksistensial, kamu bisa membangun koneksi yang dalam, yang kuat, dan yang bertahan lebih dari sekadar daya tarik sesaat. Tapi di sisi lain, kalau kamu salah sentuh, kalau kamu mengira kelemahan itu adalah celah untuk dikendalikan, alih-alih jembatan untuk mengerti, maka kamu akan dihancurkan oleh harapanmu sendiri. Jadi ini bukan soal memanipulasi, bukan soal membuat wanita tunduk atau tergantung. Ini soal memahami secara jujur dan sadar bagaimana wanita berpikir, merasa, dan merespons ketika pria hadir dengan kemurnian, ketegasan, dan ketenangan. Bukan pria yang haus pengakuan, bukan pria yang sok misterius, tapi pria yang hadir dengan integritas utuh, yang tahu di mana berdiri dan tahu kapan diam itu lebih kuat dari 1000 kata. Di akhir video ini kamu akan tahu persis gimana caranya menyentuh 9 sisi tersembunyi dalam jiwa perempuan, tanpa permainan, tanpa manipulasi, dan tanpa harus kehilangan harga diri kamu sendiri. Wanita itu kuat, jauh lebih kuat dari yang mereka tunjukkan. Tapi kekuatan mereka tidak lahir dari ketegasan luar, melainkan dari kedalaman emosi yang mereka pelihara diam-diam. Dan di balik itu semua, ada sisi-sisi rapuh yang jarang mereka tunjukkan. Sisi-sisi yang hanya terbuka ketika mereka merasa aman. Dan di sanalah pria sejati muncul. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi yang tidak menghakimi. Salah satu titik lemah terbesar seorang wanita adalah kebutuhan untuk dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya. Dan itu tidak bisa kamu penuhi dengan sekadar mendengar. Kamu harus hadir, benar-benar hadir. Waktu kamu bicara, kamu lihat ke mata mereka, bukan ke notifikasi di ponsel. Waktu mereka cerita, kamu dengarkan tidak untuk membalas, tapi untuk memahami. Di momen itu kamu bukan lagi hanya seorang pria, kamu jadi ruang. Dan ruang itu bisa membuat seorang wanita menurunkan seluruh benteng yang selama ini ia jaga. Tapi kamu tidak bisa berpura-pura hadir. Wanita tahu kapan kamu benar-benar ada dan kapan kamu cuma bertahan sampai giliran kamu bicara. Kamu nggak bisa acting, karena koneksi emosional itu bukan soal seberapa baik kamu berpura-pura peduli, tapi seberapa tenang kamu bisa menampung emosi mereka. Tanpa takut, tanpa buru-buru mengubah, tanpa membuat semuanya tentang kamu. Dan ini mengejutkan banyak pria, karena mereka pikir wanita itu selalu tertarik pada kejutan, hadiah, atau humor. Padahal seringkali yang paling menyentuh hati mereka adalah keteguhan pria untuk tetap hadir dalam sunyi. Di saat wanita tidak tahu harus bilang apa. Di saat mereka menangis tanpa sebab yang jelas. Di saat mereka menyembunyikan luka lama dan butuh waktu, bukan solusi. Tapi ada sisi lain dari kelemahan wanita yang lebih tak terduga. Mereka mudah tersentuh oleh konsistensi. Bukan karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, tapi karena dunia jarang memberi mereka kehadiran yang bisa diandalkan. Kebanyakan pria terlalu sibuk menunjukkan versi terbaik mereka di awal, lalu hilang ketika tidak mendapatkan respons yang diinginkan. Atau mereka mulai mengontrol, menuntut, atau membandingkan. Padahal wanita tidak sedang menilai seberapa cepat kamu bisa membuat mereka jatuh cinta. Mereka sedang menilai apakah kamu cukup stabil untuk tetap ada ketika cinta itu diuji oleh waktu, mood, dan hari-hari yang tidak indah. Wanita bukan objek untuk dikejar. Mereka cermin yang memantulkan kondisi batin pria yang mendekati mereka. Kalau kamu datang dengan rasa haus, mereka akan merasa lelah hanya dengan kehadiranmu. Tapi kalau kamu datang dengan kelimpahan, dengan rasa cukup, dengan ketenangan yang enggak meminta dibalas, mereka akan merasa seperti pulang. Dan ya, mereka juga punya sisi posesif. Tapi itu bukan kelemahan dalam arti negatif. Itu bagian dari insting perlindungan. Kalau mereka peduli, mereka ingin tahu kamu pergi kemana, bicara dengan siapa, sedang memikirkan siapa. Dan kalau kamu langsung menuduh mereka clingy atau insecure, kamu melewatkan momen paling penting. Saat seorang wanita menunjukkan kepeduliannya, itu berarti mereka percaya bahwa kamu punya nilai untuk diperjuangkan. Tapi di sisi lain, kalau kamu terlalu lunak, terlalu cepat menyenangkan, terlalu cepat menyerahkan otoritas, kamu juga akan dilihat sebagai pria yang bisa diatur.
Dan wanita bisa saja menguji kamu dengan kata-kata tajam, sikap dingin, atau bahkan jarak yang disengaja. Itu bukan karena mereka ingin menyakiti, tapi mereka ingin tahu siapa kamu ketika kamu tidak mereka layani, siapa kamu ketika kamu tidak disukai, siapa kamu saat kamu tidak diberi kemudahan, dan ketika kamu tetap tenang, tidak marah, tidak tunduk, tidak panik, mereka tahu kamu bukan pria yang bergantung pada suasana hati mereka. Kamu adalah jangkar, dan jangkar itu adalah titik kelemahan terbesar sekaligus ketertarikan terdalam yang bisa mereka rasakan. Karena wanita, jauh di dalam dirinya merindukan pria yang bisa membuat mereka merasa bebas tanpa takut ditinggal. Dan disinilah pria sejati diuji, bukan saat dia sedang dipuja, tapi saat dia diabaikan. Saat wanita menjauh tanpa alasan, menguji tanpa penjelasan, atau menggantung emosi tanpa kepastian. Kebanyakan pria akan langsung reaktif. Mereka panik, memohon, atau malah balik menyerang. Padahal justru di titik itulah kamu ditantang untuk tetap jadi versi utuh dari dirimu sendiri. Tidak lebih keras, tidak lebih lembut, cukup tegas dan tenang. Karena wanita bukan menguji kekuatan fisikmu, tapi kedalaman emosimu. Mereka ingin tahu, bisakah kamu berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apa-apa? Dan ketika kamu bisa, ketika kamu tetap hadir tanpa kehilangan harga diri, tanpa harus bermain drama, kamu masuk ke wilayah yang jarang bisa disentuh pria lain, kepercayaan emosional. Di sana wanita melepaskan semua baju peran yang mereka pakai di dunia luar. Mereka berhenti jadi perempuan cantik, perempuan kuat, perempuan logis, dan kembali jadi manusia yang ingin dilihat, bukan dinilai. Dan kamu akan lihat sesuatu yang langka, ketulusan tanpa sandiwara. Tapi kamu hanya bisa sampai di titik itu kalau kamu tidak memperalat kelemahan mereka. Kalau kamu datang bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk memahami. Ada satu titik lemah wanita yang tidak banyak pria tahu, karena terlalu sibuk fokus pada yang tampak di luar. Wanita mudah terhubung secara emosional dengan pria yang tidak menghakimi mereka atas masa lalunya. Banyak pria ingin wanita baik, tapi ketika mereka tahu kisah-kisah gelap di balik senyum seorang perempuan, entah tentang trauma, kesalahan, hubungan toksik, atau fase hidup yang kelam, mereka langsung menarik diri atau diam-diam merendahkan. Padahal wanita tidak butuh diselamatkan, mereka butuh dilihat. Mereka butuh tahu bahwa masa lalu mereka tidak menjadikan mereka kurang berharga. Kalau kamu bisa jadi pria yang cukup dewasa untuk menampung masa lalu tanpa membuatnya jadi beban, kamu sudah menembus satu lapisan terdalam yang bahkan tidak mereka sadari masih mereka sembunyikan. Tapi ini bukan tentang jadi pahlawan. Ini tentang jadi pria yang tidak mudah goyah hanya karena seseorang pernah hancur. Dan disitulah kamu tidak hanya jadi pasangan, tapi jadi tempat pulang. Lalu kamu juga harus tahu ini. Wanita tidak pernah benar-benar tertarik pada pria yang selalu ada kalau adanya kamu datang dari rasa takut kehilangan. Ada pria yang selalu hadir, selalu menyenangkan, selalu bilang iya, tapi bukan karena dia kuat, melainkan karena dia tidak tahan ditinggal. Dan wanita bisa merasakannya, karena cinta yang sehat tidak tumbuh dari ketakutan. Cinta hanya tumbuh dalam ruang yang dihormati. Kalau kamu memberi segalanya tanpa batas, tanpa arah, tanpa pondasi, kamu bukan sedang memberi cinta. Kamu sedang menjual harga dirimu dengan diskon yang terlalu besar. Jadi jangan salah, hadir itu penting, tapi lebih penting lagi dari mana kamu hadir. Kamu harus tahu kapan menarik diri, kapan tidak perlu menjelaskan, kapan cukup diam, bukan sebagai bentuk pasif agresif, tapi sebagai tanda kamu tahu batas. Karena batas itu bukan untuk membuat wanita menjauh, tapi justru untuk membuat mereka merasa aman. Wanita merasa paling bebas ketika mereka berada dekat pria yang punya batas tegas. Karena di situ mereka tahu mereka tidak sedang bermain dengan orang yang bisa mereka injak kapan saja. Dan ketika kamu bisa memegang batas itu tanpa dendam, tanpa marah, tanpa sindiran, itu adalah bentuk kekuatan yang sangat jarang ditemukan hari ini. Dan satu lagi sisi rapuh wanita yang sering diremehkan oleh pria, keinginan untuk dikagumi bukan karena penampilan mereka, tapi karena kekuatan mereka bertahan. Mereka tidak akan bilang langsung, tapi dalam hatinya setiap perempuan ingin tahu, apakah kamu cukup dalam untuk melihat perjuangan mereka di balik makeup, kerja keras, dan senyum yang mereka pasang setiap hari.
Apakah kamu bisa memandang mereka bukan hanya sebagai objek keinginan, tapi sebagai makhluk yang juga lelah, juga rapuh, dan juga ingin dihargai bukan cuma saat mereka tampak sempurna? Kalau kamu bisa mengagumi seorang wanita bukan saat dia sedang cantik, tapi saat dia sedang kacau, saat dia sedang takut, sedang marah, sedang ingin sendiri, kamu jadi pria langka di mata mereka. Dan mereka akan mencintaimu bukan karena kamu membuat mereka senang, tapi karena kamu membuat mereka merasa utuh tanpa harus selalu jadi sempurna. Tapi untuk bisa jadi pria seperti itu, kamu harus belajar duduk dalam ketidaknyamanan, dalam diam, dalam rasa ingin menyenangkan, tapi kamu tahu kamu tidak perlu. Kamu harus belajar membiarkan sesuatu mengalir, tanpa memaksakan. Kamu harus belajar menahan godaan untuk selalu meluruskan, membenarkan, atau menyelamatkan. Karena kadang cinta sejati datang bukan dari tindakan besar, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal di ruangan yang sunyi bersama seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu nggak cuma tahu titik-titik lemah wanita. Kamu akan tahu bagaimana caranya tidak menyalahgunakan kelembutan mereka untuk memuaskan egomu. Karena pria sejati tidak menaklukkan wanita. Dia hadir. Dan kehadirannya sendiri cukup membuat wanita menyerah bukan karena lemah, tapi karena akhirnya merasa aman. Dan anehnya, ketika kamu sudah bisa hadir seperti itu, bukan hanya wanita yang merasa lebih dekat denganmu, tapi kamu juga mulai berdamai dengan versi terdalam dari dirimu sendiri. Karena semua titik lemah wanita yang kamu pelajari tadi, pada akhirnya hanyalah cerminan dari titik-titik lemah yang kamu sendiri mungkin masih sembunyikan. Kebutuhan untuk dimengerti, ketakutan ditolak, rasa tidak cukup, keinginan untuk dicintai tanpa syarat. Dan begitu kamu belajar menyentuh sisi itu pada wanita tanpa menghakimi, kamu juga mulai menyentuh sisi itu dalam dirimu dengan cara yang sama. Itulah kenapa pria yang bisa memahami wanita bukan dari tempat superioritas, tapi dari keberanian menghadapi luka batin manusiawi, justru jadi pria yang paling kuat. Karena dia tidak datang dengan topeng, dia datang dengan kehadiran. Dan bukan karena dia tidak punya kekurangan, tapi karena dia cukup sadar untuk tidak menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk menyakiti. Wanita bisa merasakan ketulusan itu. Mereka bisa tahu kapan kamu berbicara karena kamu ingin dekat, dan kapan kamu berbicara karena kamu ingin mendominasi. Mereka tahu kapan kamu diam karena kamu tenang, dan kapan kamu diam karena kamu takut. Dan mereka tahu kapan kamu mencintai karena kamu penuh, dan kapan kamu mencintai karena kamu kosong. Dan kamu nggak bisa bohong di sana. Kamu nggak bisa manipulasi lewat skrip atau strategi. Kamu bisa pelajari semua taktik, tapi tetap akan tembus kalau fondasi batinmu masih rapuh. Wanita yang matang, yang sudah lelah dengan permainan murahan, tidak tertarik pada pria yang hanya tahu cara mendekati tubuh mereka. Mereka cari pria yang bisa masuk ke dalam cara berpikir mereka, memeluk emosi mereka, dan tetap kuat saat mereka kehilangan arah. Itulah kenapa pria yang paling memikat bukan yang selalu ada, tapi yang selalu tegas. Bukan yang selalu memberi, tapi yang tahu kapan cukup. Bukan yang selalu memuji, tapi yang bisa bicara jujur tanpa niat menyakiti. Karena di dalam ketegasan itu ada satu hal yang paling membuat wanita merasa damai. Kejelasan. Dan kejelasan itu mahal. Karena kejelasan hanya bisa muncul dari pria yang sudah selesai dengan pencarian buta akan validasi. Pria yang tahu bahwa dia dicintai atau tidak, dia tetap bergerak. Pria yang tahu bahwa dia diterima atau ditolak, dia tetap berdiri. Karena hidupnya bukan tentang membuktikan diri di hadapan perempuan, tapi tentang menjadi seseorang yang dia sendiri hormati. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika pria seperti itu hadir dalam kehidupan wanita. Wanita yang selama ini bersikap dingin, mulai melunak. Wanita yang selama ini agresif, mulai tenang. Wanita yang selama ini tertutup, mulai membuka diri. Bukan karena kamu mengubah mereka, tapi karena kamu jadi ruang yang membuat mereka tidak lagi perlu bertahan. Kamu jadi tempat di mana mereka bisa berhenti jadi tokoh kuat yang harus terus tampil sempurna. Dan justru saat itu, kamu melihat mereka apa adanya. Dan mereka melihatmu dengan mata yang benar-benar baru. Mereka tahu kamu tidak seperti yang lain, karena kamu tidak memaksa. Kamu tidak minta dicintai. Kamu cukup hadir dan kehadiranmu itu menyentuh titik-titik dalam diri mereka yang bahkan belum pernah mereka akui kepada siapapun. Dan di titik itu mereka mulai takut kehilangan kamu. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena mereka tahu pria seperti kamu tidak akan menunggu lama untuk dihargai. Kamu tahu nilaimu.
Dan kamu hanya akan memberi energi kepada mereka yang juga datang dengan integritas, bukan dengan drama. Kamu tidak lagi jadi pria yang sibuk bertanya apa yang wanita inginkan. Karena sekarang kamu tahu, yang mereka inginkan adalah pria yang tahu siapa dirinya. Yang bisa berkata, aku ingin kamu, tapi juga bisa berjalan pergi kalau hubungan itu tidak lagi sehat. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh pria yang hidupnya tidak bergantung pada cinta siapapun untuk merasa cukup. Dan itu, kekuatan yang tidak bisa ditiru, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dilatih lewat tips dan trik cepat. Itu hanya lahir dari proses, dari keberanian melihat dirimu sendiri apa adanya, dari komitmen untuk membangun karakter yang tidak mudah goyah, dan dari keteguhan untuk hanya mencintai ketika kamu tidak lagi membutuhkan. Ketika kamu sampai ke titik itu, kamu tidak akan mengejar cinta. Kamu akan membiarkannya datang, dan kamu hanya akan memilih yang bisa hadir dengan cara yang sama, utuh, jujur, dewasa, dan kamu akan lihat sendiri betapa titik lemah wanita bukan lagi medan perang, tapi jadi jembatan menuju hubungan yang tumbuh karena dua orang sudah selesai berperang dengan dirinya sendiri, dan kamu tidak mendapatkan dia lagi dengan nungguin. Kamu dapetin hidupmu balik justru dengan berhenti butuh dia sama sekali.